Selamat berjumpa kembali dalam pokok bahasan tentang dinamika gerak rotasi. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana kita menganalogikan hukum kedua Newton yang biasanya kita terapkan pada benda bergerak lurus. Kali ini kita akan mencoba membawa bentuk persamaan itu ke gerak benda rotasi. Sebelumnya kita kan telah tahu jika sebuah benda diberi suatu gaya, maka benda ini akan bergerak lurus dan semakin lama akan bergerak makin cepat. Maka benda itu akan mengalami percepatan sesuai dengan hukum kedua Newton, gerak translasi. Jadi ini adalah persamaan untuk gerak lurus. Sigma F sama dengan M dikalikan A, sehingga mendapatkan nilai percepatannya adalah resultan gaya dibagi dengan massa benda yang bergerak. Dalam gambar di atas ini, resultan gaya itu diwakili oleh satu buah gaya, yaitu gaya F itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau gaya itu bekerja pada suatu silinder? Maka silinder yang dililit menggunakan suatu tali, kemudian tali itu kita tarik dengan gaya konstan, tentunya yang terjadi silinder ini akan berputar atau berrotasi dengan kecepatan sudut putar tertentu. Oleh sebab itu, persamaan yang berlaku pada silinder bukan lagi persamaan gerak translasi, tetapi persamaan pada gerak rotasi. Yang mana persamaan gerak rotasi sudah Anda dapatkan, sigma torsi sama dengan I kalikan alfa. Jadi persamaan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi itu yang ini. Nah, sigma torsi sama dengan I kalikan alfa. Kalau sigma F sama dengan M kalikan A, itu untuk benda bergerak translasi. Kembali pada gerak rotasi. Maka karena di sini ada gaya F yang bekerja pada jarak R terhadap sumbu putarnya, maka nilai torsinya dapat kita hitung menggunakan F kalikan R. Sudut yang dibentuk sudah 90 derajat di sini, sehingga tidak perlu kita kalikan dengan nilai sinnya. Sedangkan untuk nilai inersianya, inersia silinder, Pak Dedi tuliskan dalam bentuk K kali MR kuadrat. Mengapa ini ada KMR kuadrat? Kita lihat asal usulnya sebentar. Nah, asal usulnya dari sini. Nah, ini asal usulnya. Ya. Jadi benda-benda yang memiliki bentuk lingkaran itu pasti di depannya memiliki konstanta tertentu dikalikan dengan MR kuadrat. Sehingga untuk silinder nilainya adalah setengah MR kuadrat. Kalau untuk silinder tipis nilainya adalah MR kuadrat. Maka konstanta yang ada di depan MR kuadrat itulah yang Pak Dedi sebut sebagai nilai K. Maka ini nilai K-nya adalah setengah. Silinder tipis K-nya sama dengan 1. Bola pejal K-nya adalah 2/5. Dan bola tipis berongga K-nya adalah 2/3. Jadi nanti kalau Pak Dedi menyebutkan nilai K, tidak boleh bingung lagi loh ya. Baik, kita lanjutkan ke slide yang tadi. Nah, oleh sebab itulah, karena silinder pejal tadi memiliki nilai inersianya dalam bentuk KMR kuadrat, maka nilai I-nya kita gantikan K kali MR kuadrat. Nilai alfanya karena kita ingin menghubungkan dalam bentuk gerak translasi, maka nilai alfa kita ubah ke bentuk persamaan hubungan rotasi dan translasi. Alfa sama dengan A dibagi dengan R. Oleh sebab itu, maka ketika kita mendapatkan persamaan, didapatkan nilai percepatan translasi pada benda yang bergerak rotasi ini, yang merupakan percepatan pada bagian tepinya. Nah, percepatan pada bagian tepinya itu disebut percepatan translasinya, yaitu sigma F dibagi dengan K dikalikan M. Kalau Anda amati, hampir ada persamaan bentuk. Di sini adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan massa benda yang bergerak. Sedangkan untuk pada gerak rotasi, nilai A sama dengan sigma F dibagi dengan K kalikan M.
Jadi di sini ada faktor nilai K. Yang tadi pada silinder itu nilai K-nya adalah setengah. Maka analoginya sebenarnya hampir bentuk persamaannya adalah tetap, yaitu sigma F dibagi dengan massa. Yang menjadi pembeda adalah kalau menggunakan gerak rotasi, maka kita harus menyertakan tetapan dari nilai K inersianya. Maka tadi nilai inersia harus sungguh-sungguh dikuasai. Berapakah nilai K untuk benda-benda itu? Apakah silinder, apakah bola berongga, itu yang harus dikuasai. Maka sebagai contoh soalnya adalah ketika ada sebuah tongkat dengan panjangnya ada 1 meter, kemudian ini porosnya, pada salah satu porosnya kita tarik dengan gaya 10 Newton, tentu tongkat ini akan berputar mengikuti arah putaran jarum jam. Tapi bagaimana kalau kemudian diberi gaya di titik B? Sehingga kalau titik B ini kita beri gaya tanpa adanya A, tentu tongkat akan berputar melawan arah jarum jam. Sekarang kalau ada dua-duanya, akan berputar ke arah mana? Maka karena ini adalah menjadi bentuk gerak rotasi, maka kita harus menggunakan persamaan gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I dikalikan alfa. Maka karena yang ditanyakan percepatan rotasi, berarti yang ditanyakan adalah alfa. Berarti selanjutnya Anda harus bisa menentukan berapakah inersianya dan berapakah torsinya terlebih dahulu. Kita cari inersianya terlebih dahulu. Inersianya karena kita putar pada titik pusatnya, inersia tongkat itu adalah sepertiga ml kuadrat. Dilihat pada tabel benda-benda homogen kalau Anda lupa. Masanya 6 kg, panjang totalnya 1 meter, maka kita dapatkan inersianya 2 kg meter kuadrat. Nilai I sudah kita dapatkan. Kita cari nilai torsinya. Di sini ada gaya 10 Newton dan gaya 30 Newton yang sudah tegak lurus dengan tongkat. Berarti jumlah torsinya ada 2, torsi A dan torsi B. Torsi A menyebabkan arah putaran jarum jam, maka dia bertanda negatif. Sedangkan untuk B menyebabkan arah melawan jarum jam, maka torsinya positif. Menghitung torsi tinggal kita kalikan gaya kali lengan gaya. Lengan gayanya adalah OA, nilai gaya 10. Maka kita dapatkan untuk torsi A nilainya adalah min 5, dan untuk torsi B nilainya adalah plus 12, sehingga totalnya menjadi 7 Newton meter. Data ini sudah lengkap, torsinya sudah diketahui, nilai inersianya juga sudah diketahui, maka kita bisa menentukan nilai A-nya. Kita gunakan persamaan hukum Newton gerak rotasi, sigma torsinya kita masukkan nilai 7, inersianya kita masukkan nilai 2, maka nilai alfanya mendapatkan 3,5 radian per sekon kuadrat. Demikianlah bagaimana kita bisa menemukan hukum kedua Newton pada dinamika gerak rotasi. Selamat belajar.